Shalom kekasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021. Hope all of you still blessed. Hari ini saya akan bagi renungan dari renungan warna sate kami yang berjudul Generasi Zaman Sekarang. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 19. Namun saya akan baca pasal 20 ayat 1 sampai 10 saja. Beginilah firman Tuhan, 2 Raja-Raja ayat 20. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Jadi dari renungan ini teman-teman, ada seseorang yang bernama Jack Weinberg yang berkata bahwa jangan pernah mempercayai siapapun yang berusia lebih dari 30 tahun. Di mana perkataan itu diucapkannya pada tahun 1964 dan dia menyesalinya karena perkataan itu banyak dibelokkan dan disalahpahami oleh orang-orang yang membacanya dan mendengarnya. Poin yang kedua yang saya dapat yaitu bahwa pikiran buruk yang dilontarkan dari satu generasi ke generasi lain mengakibatkan timbul dampak negatif gitu. Jadi contohnya kita anak-anak 2000-an mungkin pernah mengejek anak-anak 90-an atau 80-an atau 70-an gitu. Jadi itu akan menimbulkan dampak yang negatif gitu. Yang ketiga, Hizkia sakit, Tuhan tambah umurnya yang 15 tahun. Ini konteksnya dalam Alkitab bahwa Hizkia itu sakit dan bilang ke Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku, ingatlah perjuanganku. Dan akhirnya Tuhan bermurah hati kepada Hizkia dan Tuhan menambahkan usia Hizkia 15 tahun lagi. Poin yang keempat bahwa waktu dibilang anak-anaknya akan ditawan, Hizkia tidak sedih gitu. Dia malah bilang, yang penting kalau aku sehat, nggak apa-apa gitu. Jadi di sini ada ketimpangan teman-teman bahwa Hizkia itu egois gitu. Ketika dia dibilang mau mati, dia menangis sama Tuhan dan memohon ditambahkan umurnya. Tapi ketika dibilang generasinya, adik-adiknya di bawah itu akan kehilangan masa depan atau akan ditawan, dia sama sekali nggak sedih dan mengeluarkan air mata. Poin yang kelima, marilah kita saling mengasihi antar generasi, tua atau muda, angkatan 2000-an, angkatan 90-an, angkatan 80-an, angkatan 70-an. Itu marilah kita saling mengasihi. Seperti saya di kampus saya angkatan 19, kami mengasihi adik-adik kami angkatan 20, angkatan 21, senior kami angkatan 17, 16 gitu. Jadi marilah kita saling mengasihi. Pola komunikasi berbeda itu kadang membuat kita kurang mengerti dan kurang menghormati. Saya pernah baca bahwa pola komunikasi yang di orang-orang yang lahir pada tahun 70-an itu pada saat itu belum ada sosial media. Jadi mereka mungkin hanya bisa satu arah, yaitu mungkin menonton televisi atau mendengar radio gitu. Begitu juga dengan pola komunikasi anak 80-an. Tapi anak 90-an dia sudah mulai mengenal telepon, dan anak 2000-an itu sudah mulai mengenal sosial media. Sudah terjadi pola komunikasi dua arah. Jadi mari kita ketahui bahwa
setiap generasi itu baik. Saya pernah tonton di YouTube bahwa setiap generasi itu baik, cuman karena pola komunikasinya itu berbeda, itu yang membuat sulit gitu. Itulah kenapa menurut video yang saya tonton itu orang-orang tua kita itu satu arah komunikasinya. Misalnya orang tua kita yang kalian 70-an, 80-an, 70-an, 60-an, karena pada saat itu mereka cuman ada televisi atau radio gitu. Jadi memang komunikasi satu arah. Mari kita mengerti hal ini. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan bagikan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless.